Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait empowering instructions and emotional bank account yang sudah saya baca semalam ribuan kali dan masih saya harap tidak misleading gitu ya infonya ke Bapak Ibu karena bahasa Inggrisnya agak belibet juga ternyata Bapak Ibu ya gitu. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Apa sih Bapak Ibu yang diketahui tentang empowering itu atau empower? Ketika kita atau seseorang bilang kata empower, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu kira-kira? Oh, angkat tangan tidak rebutan ya Bapak Ibu, tolong ya. Oke, coba dari Pak Gusti dulu, gimana Pak Gusti? Memberdayakan setiap insan yang ada di suatu lingkungan. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Sari? Gimana Bu Sari? Apa yang dimaksud? Apa sih yang Bu Sari ketahui tentang empower? Memberdayakan juga? Oh bukan. Oke, apa? Memberdayakan. Oke. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu ya biar tidak lama-lama. Saya ambil dari Cambridge Dictionary, empower biar kelihatan keren gitu ya Bapak Ibu. Empower is to give someone official authority or freedom to do something. Atau dalam bahasa Indonesia sudah dikatakan sama Pak Gusti tadi ya, kita memberdayakan seseorang yang ada di lingkungan kita, atau kalau kita translatekan dari Cambridge Dictionary di sini berarti kita memberikan kekuasaan atau kebebasan untuk seseorang dalam melakukan sesuatu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau digabung empowering instruction kira-kira artinya apa Bapak Ibu? Masih pagi loh ini. Ada yang bisa menebak empowering instruction. Ketahuan gak pernah baca ini websitenya Leader in Me ya. Apa? Memberdayaan apa? Apa yang diberdayakan? Instruksi. Oke. Ini artinya kok ke-exit Bapak Ibu? Tunggu ya. Artinya ada di sini tadi. Pengajaran yang memberdayakan. Oh. Oke, kenapa pakai pengajaran? Karena di sini instruction itu kan juga memberikan instruksi, yang mana kita juga meskipun kita memberdayakan dan memberikan ruang untuk siswa kita berkreasi atau kekuasaan untuk mereka, kita juga memberikan lingkaran batasan. That's why kita namakan pengajaran gitu ya Bapak Ibu. Oke, dalam empowering instructions, kita itu harus menumbuhkan trusting relationship gitu. Trusting relationship itu adalah hubungan saling percaya yang mana ada 5 aspek yang bisa kita capai ketika kita mau menumbuhkan trusting relationship. Yang pertama adalah learn the empowered learning approach. Learn the empowered learning approach itu berarti kita menerapkan atau belajar apa ya kalau di bahasa Indonesia kan ya Pak Ibu, learn the empowered, belajar memberikan pendekatan empowered learning gitu. Oke. Yang kedua ada understand self trust and the 4 course of credibility. Di sini ada 4 course of credibility. Gimana sih kita bisa memahami, menumbuhkan, memberikan self-trust, kepercayaan diri dari 4 course of credibility, yang mana ada 4 di sini Bapak Ibu. Ada integritas, lalu ada niat, kapabilitas, dan hasil. Ketika 4 ini sudah Bapak Ibu atau siswa jalankan, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu akan menumbuhkan kredibilitas yang menyebabkan akan saling percaya satu sama lain, begitu ya. Di integritas ini ada kejujuran, ada kongruensi, kerendahan hati, dan juga keberanian. Lalu di niat ada motif, agenda perilaku. Di capabilities ada bakat, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan gaya. Di hasil ada masa lalu, masa kini, dan juga masa depan, gitu Bapak Ibu.
Lalu setelah itu ada juga aspek yang ketiga adalah deepen and broaden the 13 high trust behaviors, yaitu kita memperdalam dan memperkuat 13 high trust behaviors gitu Bapak Ibu. Yang pertama ada talk straight. Jadi ketika kita mau menumbuhkan kepercayaan itu agar terjadinya empower instruction itu, yang pertama kita harus talk straight. Jadi kita tell the truth and demonstrate integrity. Kita berbicara tentang kebenaran. Kita tidak membuat rumor-rumor yang tidak penting begitu. Jadi ketika kita sama siswa, besok kamu nanti dipanggil BK, nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tell about the truth gitu. And then yang kedua, demonstrate respect. Oke, kita mendemonstrasikan atau menunjukkan gimana sih bersikap respect, saling menghargai satu sama lain. Meskipun kita guru kan kita juga harus menghargai siswa kita karena kita kan sama-sama manusia gitu ya Bapak Ibu. And then yang ketiga, create transparency. Nah, create transparency ini kalau di penjelasannya be genuine, open, authentic, don't hide information. Jadi kita juga harus jujur kepada siswa kita gitu. Kayak menunjukkan nilai mereka, kalau emang mereka minta kita tunjukkan, atau mereka tidak minta pun kita juga berhak kok menunjukkan itu karena itu juga hak mereka. Ya, kita menunjukkan transparansi tersebut. Lalu di sini ada right wrongs. Penjelasannya apologize and make restitution, do the right thing. Right wrongs di sini adalah kita juga berhak untuk merasa bersalah. Makanya di sini penjelasannya adalah apologize. Karena kita berhak merasa bersalah, jadi kita juga harus menunjukkan kita itu juga bisa meminta maaf meskipun kita guru, kita penguasa di kelas mungkin ya gitu bilangnya. Tapi kalau kita salah, ya kita minta maaf Bapak Ibu gitu. Lalu yang kelima adalah show loyalty, kita menunjukkan loyalty yang artinya apa Bapak Ibu loyalty? Bukan. Kesetiaan, betul. Oke. And then yang keenam ada deliver result and complete what you are hired to do, don't make excuses. Jadi ketika kita atau anak-anak telah diberikan suatu tanggung jawab, ya kita jalankan gitu. Nggak don't make excuses, kita nggak banyak alasan gitu, nggak aduh aku besok mau ini, aku besok mau itu, nggak, ya kita jalankan meskipun dengan hati yang berat, nggak apa-apa. Dengan kita menjalankan berarti kita adalah pribadi yang bisa dipercaya meskipun berat dalam hati, nggak apa-apa Bapak Ibu, manusiawi ya. Lalu yang ketujuh, get better, learn and improve, be thankful for feedback and act upon it. Get better, namanya manusia setiap hari kita berkembang Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita get better, kita selalu learn and improve ourselves. Ya, oke. Yang kedelapan, confront reality, meet issues head on, address the tough and stuck directly gitu ya. Jadi kita sama aja sebenarnya. Jadi ya the show must go on. Jadi kita ya harus lakukan gitu. Besok sit in, hari ini belum ngapa-ngapain, ya udah lakukan gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Besok sit in, kelas Mandarin aja yang udah ready, ya udah gitu. Kita tetap harus lakukan. Number 9, clarify expectation, reveal, discuss, and validate expectation. Kita juga berdiskusi bersama siswa kita di kelas. Kita reveal itu kayak memunculkan gitu ya, atau menyelesaikan validate expectation. Kita juga validasi ekspektasi yang dipunya oleh siswa kita. Misalnya di kelas 8A kemarin kan prestasinya kan jelek gitu. Terus ketika prestasi mereka bagus, mereka semua menuntut saya untuk memberikan selebrasi. Nah, mereka mempunyai ekspektasi untuk berselebrasi. Ya, saya diskusikan bersama mereka, lalu setelah itu saya wujudkan keinginan mereka, karena mereka sudah mewujudkan keinginan saya untuk menjadi nomor 1 gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian practice accountability, take responsibility for results, communicate how others are doing ya. Intinya di nomor 10 adalah komunikasi Bapak Ibu ya. Iya, nomor 10 intinya komunikasi, entah itu antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan guru. Pokoknya nomor 10 intinya berkomunikasi ya. Yang ke-11, this is the simple things. Kalau kita baca, listen first. Sangat simple, tapi maknanya sangat dalam. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus mendengar dulu orang lain maunya seperti apa, baru kita berbicara. Bukan malah kita, tabrak terus dengan argumen yang kita punya. Kalau kita seperti itu Bapak Ibu di kelas apalagi, kita tidak pernah mendengarkan siswa kita maunya apa.
Miss mau selebrasi bla bla bla, tapi saya nggak pernah dengerin. Yang tumbuh adalah ketidakpercayaan antara siswa dan guru. Lalu nanti menimbulkan mereka tidak akan bisa menumbuhkan apa tuh tadi empowering instruction, yang mana mereka tuh harusnya bisa mandiri gitu. Jadi mereka ketergantungan terus sama guru atau teman mereka gitu. Lalu yang ke-12 ada keep commitment. Nah, ini juga simple tapi hard to do ya Bapak Ibu ya. Komitmen. Komitmen tuh berarti harus kita lakukan terus-menerus ya. Mempertahankan itu lebih susah Bapak Ibu daripada mendapatkan atau meningkatkan sesuatu gitu. Terus yang ke-13 extend trust. Karena kita udah komitmen, ya udah kita akan menumbuhkan trust itu dengan sendirinya gitu Bapak Ibu. Lanjut. Yang keempat, kalau saya baca di websitenya Leader in Me, di sini ada assess classroom trust level. Nah, di sini disarankan juga kita assess, memberikan penilaian. Mereka itu percaya atau enggak dengan saya. Bisa dengan nilainya dengan angka, atau bisa juga dengan angket begitu. Seberapa besar sih siswa kita percaya dengan gurunya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Dengan begitu kita kan juga bisa merefleksikan apa sih hal-hal yang bikin mereka tidak percaya sama kita, apa sih hal-hal yang bikin mereka suka dan percaya dengan kita gitu. Yang terakhir adalah intentionally build trusting, ya kalau udah terjalankan semua otomatis intentionally kita sudah menumbuhkan trusting antara teacher student relationship begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti aja ya. Oke, tips. Jangan nanya ke saya dong. Tips for implementing trusting relationship ya. Ada tipsnya Bapak Ibu, di websitenya banyak banget, tapi dengan sangat senang hati saya singkat loh buat Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita tumbuhkan ya. Yang kedua kita lakukan. Yang ketiga, konsisten. Dan yang terakhir adalah refleksikan. Begitu. Oke. Selanjutnya, kita berpindah ke emotional bank account. Oke. Atau dalam bahasa Indonesia apa yang kalian kenal? RBE. Oke. Rekening bank emosi. Ya. Oke. Apa sih fungsi RBE, Bapak Ibu? Meluapkan emosi, kata Losya. Bener nggak Pak Gusti? Meluapkan emosi. Fungsi RBE. Oh, oke. Iya, emosi yang positif. Ya, kira-kira Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa kok dinamakan rekening bank emosi? Kenapa kok ada rekening, ada bank? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Nyimpen apa? Oke, karena kita menabung emosi di toples anak-anak ya, di RBE tersebut. Jadi ya, menabung itu kayak menambah saldo gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita memasukkan kertas-kertas emosi dan kata-kata baik itu, kita menambahkan saldo kepada mereka ya. Makanya dinamakan rekening bank emosi. Terus ini kenapa sih kok berhubungan sama emotional instructions ya, karena itu tadi Bapak Ibu, kembali lagi ketika kita memberikan kata-kata manis, kata-kata semangat, terima kasih gitu kepada siswa kita, itu berarti menumbuhkan secara nggak langsung menumbuhkan kepercayaan diri mereka, yang akhirnya mereka juga percaya dengan lingkungan sekitarnya, kalau lingkungan sekitar itu saling mendukung gitu. Jadi ketika kita ajak mereka untuk melakukan something that is empowering the instructions gitu, mereka udah bisa melakukannya sendiri karena mereka percaya gitu kalau lingkungannya akan mendukung itu gitu Bapak Ibu. Oke? Siap? Iya Bapak Ibu. Oke? Kalau gitu kita main game ya untuk memecah suasana. Iya, nggak ada lagi sih, tapi Bapak Ibu kan udah pinter kan ya. Oke, langsung main game aja kalau gitu. Apa nih? Kayak tulisannya bakal agak kecil Bapak Ibu ya. Gak usah. Oh gitu. Apakah makna dari kata empower? Udah dijelasin loh ya. Pemberian kebebasan untuk menekan perasaan seseorang, pemberian kebebasan untuk berpendapat positif, negatif, pemberian kekuasaan, dan kebebasan melakukan sesuatu, pemberdayaan orang-orang lemah untuk menjadi berani. Susah? Makanya dengerin kalau
protes mulu, heran. Nice. Makanya dibaca ya. Makanya kalau saya ngejelasin tuh didengerin. Hah? Nggak ada emang di sini. Oke. Kalau kekecilan maju. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Berikut ini masuk ke dalam four cores of kecuali. Integritas, integrasi, intent, atau kapabilitas. Cepet. Ini udah dijelasin juga loh. Ayo, cepet. Udah dijelasin, masih aja nggak tahu gimana. Coba. Tuh, oke. Ini nomor 1 Lausche ya, Lausche. Oke ya. Integritas tadi ada, intent atau niat juga ada, kapabilitas juga ada. Yang terakhir apa? Masih ingat gak Bapak Ibu? Hasil. Pinter Sari, pinter. Oke. Next. True or false ya. Ikuti cara saya saja, jadi kamu tidak perlu repot mencari tahu adalah contoh kalimat empowering instructions. Iya atau tidak? True or false? Tapi kan bisa kok mengimplementasikan sendiri bisa. Ini membangun kepercayaan jadi nggak percaya. Ya. Tapi bener loh, emang hebat. Saya udah percaya sama Bapak Ibu, meskipun nggak dikasih tapi bener. Let's go. Contoh menumbuhkan trusting relationship. Mengajak agen Roots berdiskusi terkait permasalahan di kelas, mengizinkan siswa untuk pergi ke toilet bersama-sama, membuat rumor terkait hal yang masih belum pasti, berdiskusi terkait perilaku buruk dari seseorang tanpa memberikan solusi. Gampang lah. Ini siapa yang menjawab kuning? Jujur. Tanpa memberikan solusi. Jujur, siapa yang... Ini adalah ngomongin orang. Tapi karena bukan atau jualan basreng, nggak apa-apa, saya maafin ya, nggak apa-apa. Oke. Let's go. Quiz rekening bank emosi adalah rekap absensi karyawan, sejumlah tulisan untuk semakin menumbuhkan kepercayaan, toples berisikan evaluasi kerja, sebuah metode digunakan untuk menjatuhkan seseorang secara anonim. Siapa yang jawab warna hijau? Astagfirullahaladzim, parah banget ya Allah. Toples berisikan evaluasi kinerja. Serem banget. Oke, lanjut. Nomor 6. Apa yang sebaiknya dituliskan di RBE? Ucapan terima kasih, komentar tentang outfit seseorang, instruksi untuk tidak berteman dengan seseorang, sebuah surat untuk Oke, yang merah ya. Oke, kita abaikan dulu yang hijau ya. Oke, next, terakhir. Double point, Bapak Ibu ya. Hubungan empower insan dengan emotional bank account. Sengaja pakai bahasa Inggris. Growing terrible relationship, reducing self trust and confidence, creating more incompetent students, building trusting relations. Silakan dijawab. Betul. Yang hijau ya Bapak Ibu ya. Building trusting. Reducing itu berarti menurunkan ya. Menurunkan self trust dan confidence, creating more incompetent, berarti student yang nggak kompeten gitu ya. Makanya dibaca satu-satu Bapak Ibu ya. Next. Oke, kita lihat podiumnya. RAR. Siapa bernama RAR? Yang kedua, nama panggung. Yang pertama?
Oke. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, kita berhasil menjalankan setengah misi kita karena Bu Syifa nggak menang ya Bapak Ibu. Yang penting nggak dapat hadiah, oke? Kepada nama panggung, kepada Ror sama kepada Bu Endah mungkin bisa naik ke panggung ya. Oke. Sama-sama. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Yeay. Iya, oke. Bisa saya berbicara? Udah? Can I talk? Oke. Dengan berakhirnya kuis Kahoot yang sudah saya jalankan ini, berarti berakhirnya juga presentasi yang saya berikan. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasmenya dan sudah mendengarkan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.